3 fakta doa yang orang jarang tahu. Yang pertama, mari kita buka Matius 6 ayat 5 sampai 7. Matius 6 ayat 5 sampai 7 begini firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara-saudara, entah bagaimana gitu ya, pernah ada satu zaman di mana orang merasa bahwa kalau doanya panjang itu didengar oleh Tuhan. Ada satu masa di mana orang percaya dan yakin gitu ya, semakin indah kata-kata doa itu, semakin cepat doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, pemikiran ini bukan cuma terjadi di zaman dulu, pemikiran ini juga masih terjadi sampai hari ini. Itu sebabnya banyak orang kalau disuruh berdoa langsung dia Jo, pendeta Jo, pastor Jo. Mengapa? Karena di dalam hati kecil mereka, di alam bawah sadar mereka merasa satu, kurang pandai berdoa. Nanti gugup kalau mau berdoa, takut salah bicara saat berdoa. Betul ya? Itu sebabnya kalau ibadah umum banyak yang datang, tapi kalau ibadah doa sedikit yang datang. Karena banyak yang punya keyakinan bahwa wah, saya kurang pandai berdoa. Karena ada keyakinan semakin banyak kata-kata yang diucapkan, semakin Tuhan akan mendengar dari surga. Semakin indah tutur kata doa kita, semakin cepat Tuhan menjawab doa. Kalau kata-katanya tidak bagus, kalau kata-katanya ini hanya bikin malu aja pastor. Itu sebabnya kita sukar berdoa dan kita malu untuk berdoa. Tapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita satu kebenaran, doa gak harus panjang. Karena di Alkitab doa itu bukan kata-kata. Kalau doa itu kata-kata doang, saudara rekam aja dan kemudian saudara ucapkan doa itu, saudara putar dengar, Tuhan ini tape doa. Tapi enggak, justru di Alkitab gitu ya, ada banyak sekali doa yang dijawab Tuhan itu bukan doa yang bertele-tele. Jadi Allah menentang doa yang bertele-tele. Bilang gini, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi justru kalau kamu berdoa dan kamu berdoa bertele-tele, itu menunjukkan bahwa kamu tidak mengenal Allah. Dari kata-katamu orang bisa tahu lu kenal Tuhan apa enggak. Kalau ngana kenal Tuhan, doamu enggak akan bertele-tele. Bahkan dari kata-katamu akan ketahuan seberapa dekatnya kamu dengan Tuhan. Kalau kamu doanya kayak gini,
Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Dari doanya udah jauh bro. Boleh gak berdoa kayak gitu? Ya mungkin orang pernah mendengarkan doa itu. Tapi dari kata-kata itu orang tahu jarak antara yang mengucapkan dengan orang yang orang berseru. Tapi kalau kamu berdoa begini, Bapa yang baik, Bapa, beda gak? Allah yang bertahta di kerajaan surga jauh banget, sudah jauh. Tapi di telinga kita tuh keren banget gitu. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga jauh banget bro. Makanya Yesus bilang berdoa tuh gak usah kayak itu, berdoa gini, panggil dia Bapak. Bapak, selamat pagi Bapak, ini deket banget. Dan Tuhan gak senang yang bertele-tele. Jadi dari doa kita, orang bisa tahu kita mengenal Tuhan atau enggak. Saya selalu bilang gitu ya, saya termasuk yang agak gitu sih gak kurang suka protokoler gitu ya. Cuma sometimes saya ketemu orang saudara-saudara, itu berdoanya seolah-olah Tuhan itu gak tahu apa-apa. Jadi gini, Bapak hari ini aku berdoa untuk pendeta Yodi Damal STH, MTH, Magister Teologi. Ini maksudnya apa? Gimana itu Jin? Salah gak? Lo ngapain lo? Memang Tuhan gak tahu dia sarjana teologi ya gitu loh. Lo ngomong sama siapa? Biasa aja. Gak pernah sih saya berdoa kayak gitu. Dan kalian gak perlu berdoa. Tuhan berdoa untuk gembala kami yang terkasih Pastor Meilan Wantalangi Pio STH MA. Yang rumahnya tinggal di Citraland. Memangnya Tuhan ini tahu? Kalian sudah informasi yang DP Oto itu free. Jangan berdoa seperti itu. Orang salah kalau berdoa seperti itu. Karena kata-kata doa kita akan menunjukkan kita ini mengenal Tuhan atau enggak. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tapi itu sangkaan saudara-saudara. Jadi sangkaan ini, asumsi ini harus dihancurkan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi pengabulan doa tidak bergantung kepada seberapa banyak kata-kata yang saudara ucapkan. Dan Alkitab menunjukkan ada banyak di dalam hidup ini doa itu cuman singkat. Saya kasih tahu, Petrus waktu dia lagi jalan mau tenggelam, dia gak berdoa, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidakkah engkau menyaksikan bahwa aku sedang tenggelam? Tidak ada saudara-saudara. Dia cuma berteriak, Tuhan tolonglah aku. Selesai. Tuhan langsung ulurkan tangan. 3 kata, Tuhan tolonglah aku. Mau tenggelam, langsung Yesus tarik dia spontan. Bukan karena doanya panjang, tapi karena hatinya terkoneksi dengan Tuhan. Bilang amin. Bukan karena doanya panjang, tapi karena hatinya terkoneksi. Pemungut cukai, doanya gini. 5 kata, 4 kata dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, kasihanilah aku. That's it. Jujur dia. Dengan jujur dia bilang, Tuhan kasih yang akan pak kita. Itu DP doa bahasa. Tuhan kasih yang akan. Ketika dia berdoa, doa pendek disampaikan dengan iman, dengan hati yang terbuka, sejujur-jujurnya. Dia memang butuh belas kasihan dari Tuhan. Surga terbuka. Tuhan jamah dan pulihkan dia. Hanya dibutuhkan hati yang hancur. Hati yang benar-benar terbuka kepada Tuhan. Nehemia ya, Nabi Nehemia. Jadi dia itu adalah juru minuman raja, bartender. Barista, bartender, pokoknya barbaran. Juru minuman raja.
Tapi dalam hati dia sebagai orang Yahudi dia tuh merasa oh ini orang Israel di pembuangan ini perlu ditolong begitu ya. Dan dia gak punya waktu banyak. Jadi di depan raja dia berdoa gitu ya. Dia berdoa memang sengaja supaya dia raya dengan dia. Aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dia ngomong gitu doang. Dan ketika dia berdoa, hati raja diubahkan. Mungkin orang perlu praktek doa ini. Kadang orang kalau mau menegur orang, ndak jam mempan toh. Mungkin orang perlu berdoa di muka pada dia. Sedengar pada dia kami. Supaya kan dia ndak mungkin marah karena sudah lagi berdoa. Tuhan, gerakkan suami saya. Gitu loh. Di depan suami. Tuhan Maha mendengar. Sambil saudara singgung suami saudara di doa. Oh enggak saudara-saudara. Tapi saudara-saudara hasilnya Tuhan menjamah hati. Jadi daripada Nehemia mengeluh, raja tolonglah raja please. Dia langsung berdoa, Tuhan semesta alam. Jamah hati raja. Tuhan jamah hati raja. Kadang cuma sepersekian detik. Tapi kalau kita ucapkan sungguh-sungguh. Musa saudara-saudara. Jadi ada kasus saudara-saudara satu kali gitu ya. Musa ini disu atau disomasi oleh kakak-kakaknya yaitu Harun dan Miriam. Itu dua kakak yang sangat terhormat. Harun adalah imam besar, Miriam adalah kakaknya gitu ya. Lalu gara-gara dia bergaul dengan seorang perempuan yang bernama perempuan Kus. Lalu dua orang ini protes. Dan mereka ngomongin Musa di belakang. Akhirnya karena mereka ngomongin Nabi Musa di belakang, mereka kena kusta. Pada waktu mereka kena kusta, saudara-saudara, Nabi Musa cuma berdoa dua kata, sembuhkan dia. Dan Tuhan menyembuhkan Miriam. Langsung hilang. Cuma dengan kata sembuhkan dia. Saya pernah dengar saudara-saudara ada seorang hamba Tuhan namanya Oral Roberts. Dia adalah seorang apostle, seorang prophet, seorang apostle and prophet, seorang rasul dan nabi di zaman ini gitu ya. Dia bilang setiap kali dia mendoakan orang sakit dia tidak pernah berdoa yang panjang-panjang. Dia selalu tinggal mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi selalu dia berdoa, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Angkat dia dalam nama Yesus. Doanya adalah pernyataan deklarasi yang sangat singkat, sangat sederhana. Tapi diucapkan dengan iman dan hati yang percaya kepada Tuhan. Amin. Penjahat disalib. Tidak pernah khusus bahasa roh. Tidak pernah masuk di ruang doa. Dia cuma berdoa pendek sekali. Yesus, ingatlah akan aku. Seumur hidupnya cuma melakukan yang jahat, itu sebabnya dia digantung di salib. Dua dorong, satu di kanan, satu di kiri. Tapi yang paling terkenal sampai hari ini yang ada di kiri. Karena dia bilang apa? Yesus, ingat akan kita. Seumur hidupnya melakukan yang jahat, tapi dengan doanya yang pendek, Tuhan bilang, hari ini juga kau akan bersama-sama. Tidak perlu doa panjang. Yesus, ingatlah akan aku. Tidak ada doa pengampunan dosa, tidak ada doa belas kasihan. Dia cuma doa, Yesus, ingat akan kita. Elia, ini salah satu juga kalian sudah pernah dengar sebagian salah satu nabi perjanjian lama yang sangat kuat berdoa. Ketika nabi-nabi Baal berperang dengan dia, yang nabi-nabi so berdoa dengan segala macam gaya, so dengan segala macam kata-kata, dia cuma berdiri di muka dan angkat tangan bilang begini, jawablah aku ya Tuhan. Dan Tuhan jawab, Tuhan kirim api menyambar mesbah yang disiram air dan menerima semua persembahannya.
Jawablah aku ya Tuhan. Wow. Jadi dengar baik-baik. Doa itu bukan kata-kata yang panjang. Doa itu seruan hati. Amin. Percakapan kita dengan Tuhan. Bahkan saya kasih tahu saudara-saudara, kalau saudara mau jadi suka berdoa, belajarlah mulai berdoa, doa yang singkat dengan kata-kata yang singkat. Amin. Saya punya doa favorit. Yesus Tuhan, tolong, kelar. Ada auto berhenti mendadak di muka, cuma itu muter. Yesus Tuhan, tolong. Langsung 3 kata. Pesawat turbulence, udah perasa semua hilang nyawa, saudara-saudara, mau keluar. Yesus Tuhan, tolong, kelar. Saya percaya Tuhan menolong. Sonda sempat mengucapkan kata-kata yang lain. Tapi begini, jadi kita mesti start untuk belajar berdoa dengan kata-kata yang singkat. Tuhan sertai aku dalam perjalanan. Cuman kadang torang kang, deng mau doa makang, aduh sampai panjang sekali. Deng fakir miskin torang saja berdoa kang. Saudara aja gak pernah kasih makan fakir miskin. Fakir miskin kalau dorang kurang saudara kasih makan. Jangan didoain terus gak nyumbang. Setuju atau setuju? Jadi kalau mau doa makan syukuri jutunas di muka dan lain-lain sebagainya. Mar mesti berdoa ya. Jangan langsung merambang. Dalam nama Yesus. Yesus haleluya amin. Mar daripada ndak kan kabe. Haleluya. Belajar berdoa. Karena doa bukan soal kata-kata. Short prayer is a powerful prayer. Mari kita orang ucapkan sama-sama. Short prayer is a powerful prayer. Yang kedua. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 3. Fakta tentang doa yang orang jarang tahu. Jadi berdoa nomor 1, berdoa gak usah panjang-panjang. Doa pendek yang penting dengan iman. Yang kedua, ini doa Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Nabi Habakuk adalah salah satu nabi yang base-nya adalah petani gitu ya. Dia punya dan dia banyak mengalami pergumulan. Salah satu julukan Nabi Habakuk adalah nabi yang bingung. Kalau saudara pernah dengar lagu sekalipun pohon ara tidak berbunga, itu Nabi Habakuk gitu ya. Karena dia memang banyak pergumulan. Dia melihat antara waduh gitu ya, kenapa dalam hidup ini kok kelihatannya orang benar itu susah-susah aja gitu ya. Jadi dia bertanya kepada Tuhan, tapi kemudian dia berkata kepada Tuhan, apapun keadaannya tetap aku akan memuji Tuhan. Gitu ya. Tapi itulah Nabi Habakuk, dan satu kali dia berdoa saudara menurut nada ratapan. Jadi doa Kristen itu ada nada-nadanya. Kalau saudara meratap ada nada ratapan, ada nada pujian, ada nada syukur dan lain-lain sebagainya. Kali ini Nabi Habakuk berdoa menurut kitab ini dengan nada ratapan, which is dia ada dalam satu situasi yang meratap kepada Tuhan, menangis, meminta Tuhan melakukan sesuatu. Berarti dia sedang ada dalam kesulitan. Kenapa? Karena dia sebagai nabi, dia telah melihat bahwa Tuhan lagi marah sama bangsa Israel gara-gara kelakuan bangsa Israel yang telah menyakiti hati Tuhan. Lalu dalam doanya dia bilang begini, dalam murka ingatlah akan kasih sayang.
Ini penting saudara-saudara. Dalam murkamu ingatlah akan kasih sayang. Jadi Nabi Habakuk ini tahu Tuhan lagi marah. Dan dia mencari cara gimana sih untuk melunakkan hati Tuhan. Jadi dia bilang, Tuhan gak apa-apa marah. Yang penting aku tahu Tuhan sayang sama aku. Asik. Amin. Asik. Berapa banyak di antara kita yang tahu bahwa sekalipun Tuhan murka sama kita, tetap Tuhan mengasihi kita. Justru kebanyakan murkanya Tuhan itu karena dia mengasihi kita. Saya mau ngomong sama Gen Z, jangan terlalu alergi dengan orang yang marah-marah sama mereka. Karena orang yang berani marah sama kalian adalah orang yang punya kasih sayang. Amin. Justru kalau orang sonya ndak marah, kemungkinan besar dia so ndak peduli pangana. Tapi kalau dia masih bafeto, dia masih marah, ada kasih sayang. Dan bayangkan saudara-saudara, Nabi ini punya keberanian besar ketika dia berkata, Tuhan it's okay kalau Tuhan mau marah, Tuhan memang berhak marah. Tapi ingat, Tuhan punya kasih sayang untuk orang. Amin. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Ini jarang statement ini. Allah datang dari negeri Teman. Allah datang dari negeri Teman. Ini statement yang begini, kita waktu baca begini, Tuhan, bukankah Tuhan itu maha hadir? Artinya ada di segala tempat, seharusnya Tuhan ada di situ. Tetapi Nabi Habakuk melihat sesuatu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Jadi Nabi Habakuk di dalam doanya, dia melihat Allah meninggalkan Teman dan mendatangi dia. Karena dia berdoa. Apa maksudnya? Apakah Tuhan gak maha hadir? Apakah Tuhan gak ada di situ? Ada. Tapi Nabi Habakuk ingin memberi pesan kepada kita bahwa kalau kita berdoa, kita bisa menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa Nabi Habakuk ini memberikan gambaran kepada pikiran kita bahwa ketika kita mengucapkan doa kita, menaikkan doa kita, maka Tuhan bisa bergerak mendatangi kita. Dikatakan dia meninggalkan negeri Teman. Dia meninggalkan pegunungan Paran. Dan dia mendatangi karena dia mendengarkan doa kita. Artinya dia ingin memberikan gambaran kepada kita. Meskipun Tuhan sibuk melakukan sesuatu, pekerjaannya sebagai Tuhan. Tapi kalau ada orang percaya yang berdoa, Tuhan bisa bergerak mendatangi kita. Sehebat dan powerful itu doa-doamu. Bilang amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Lalu Nabi Habakuk bilang gini, keagungannya menutupi segenap bumi dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. So kebenaran yang kedua, doamu dapat menggerakkan Tuhan. Betapa ruginya kalau kamu gak pernah berdoa atau kamu malas berdoa. Dan kamu hanya berpikir, doa itu bagiannya pastor, doa itu bagiannya gembala sidang, doa itu bagiannya pendeta. No, doa itu bagian semua orang yang percaya kepadanya. Ketika saudara berdoa kepadanya dengan sungguh hati, bahkan dengan doa yang sangat singkat sekalipun, tapi lahir dari hati yang terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangi engkau. Tuhan akan bergerak karena mendengarkan doa-doamu. Amin. Yang ketiga, semua doa ditampung oleh Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia. Amin. Gini. Ayub 38 ayat 22 sampai 30. Ayub 38 ayat 22 sampai 30. Begini firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Saudara-saudara, Ayub pasal 38 itu adalah pembicaraan antara Tuhan dengan Ayub, hambanya yang setia, sesudah dia melewati banyak pergumulan. Jadi Ayub ini terbukti bahwa ketika semua hartanya diambil, anak-anaknya diambil, semuanya tertinggal, istrinya yang perongrong itu gitu ya, yang paling dia gak mau tertinggal, justru itu yang tertinggal yaitu istrinya gitu ya. Anak-anak yang dia kasihi diambil Tuhan, hartanya, kambing, dombanya semuanya diambil Tuhan, hanya untuk Tuhan menunjukkan kepada iblis bahwa Ayub itu mengasihi Tuhan bukan karena mengejar harta. Dan bukan cuma itu, Ayub juga mengalami penyakit yang mengerikan gitu, yang membuat orang jijik lihat dia. Datang teman-temannya Ayub mencoba menasehati dia, tapi nasihatnya sesat kecuali satu orang. Dan di bagian ini itu Tuhan ngobrol sama Ayub. Karena Tuhan sudah mendengar jeritan Ayub gitu lah. Lalu Tuhan bilang begini sama Ayub. Kita fokus di bagian pertama. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu? Baru Tuhan bilang begini, yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Jadi Tuhan lagi mengingatkan kepada Ayub, kamu lupa ya bahwa saya yang mendesain semuanya ini. Lalu Tuhan menuntun Ayub kepada sebuah pemikiran tentang salju. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah lihat salju asli? Belum? Sama. Siapa tahu orang panggil di daerah bersalju, puji Tuhan. Begini dong, Pastor belum pernah lihat keping salju seperti di firman Tuhan toh. Asik. Mari jo sama-sama orang mau lihat tuh kepingan salju. Tapi puji Tuhan ada teknologi. Orang enggak perlu ke sana, orang bisa tahu keping salju. Keping salju tuh bentuknya tuh seperti bintang Daud. 6 titik gitu ya. Lalu kemudian dia kecil sekali kristalnya gitu ya. Dan kalau dia cuma satu, taruh di tangan pun dia langsung meleleh. Itu keping salju. Tapi kalau keping salju dikumpul semua salju saudara-saudara, sedangkan auto trailer dia bisa talipa gara-gara salju. Saudara main ski, lalu saudara salah tindis, kong datang tulong sorang salju saudara-saudara, almarhum dan almarhumah. Tapi kalau cuma satu keping, cuma mau meleleh di tangan. Tapi kalau dia gunung salju saudara-saudara. Nah, di kitab Ayub Tuhan kasih ingat bahwa ada salju yang ditampung di perbendaharaan salju yang gini saudara-saudara, kusimpan untuk masa kesesakan. Untuk apa salju disimpan untuk masa kesesakan? Jadi sebenarnya ini gak ngomongin soal salju beneran. Ini ngomong soal doa-doa Ayub sebelumnya. Bahwa semua doa Ayub disimpan Tuhan untuk masa kesesakan. Yang percaya bilang amin. Tidak pernah ada doa orang percaya yang tidak ditampung oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktunya aja saudara-saudara, maka doa saudara akan kembali mendatangi saudara.
seperti salju yang dikumpul di perbendaharaan, yang disimpan Tuhan untuk masa kesesakan. Ada masa dalam hidupmu di mana semua doamu itu dibutuhkan untuk engkau bisa melewati masa kesesakan itu. Yang jadi ngeri kalau saudara gak punya tabungan doa. Saudara malas berdoa. Saudara berpikir doa gak berkuasa. Di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 8 ada catatan begini saudara. Wahyu pasal 5 ayat 8. 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak emas itu, anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Berdasarkan Wahyu pasal 5 ayat 8, di surga sana ada malaikat yang pegang kecapi dan pegang cawan emas yang isinya doa orang-orang kudus. Orang kudus itu siapa? Apakah para rasul? Apakah murid Yesus? No. Orang kudus itu adalah semua orang yang telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Disebut sebagai orang kudus. Jadi di surga itu ada malaikat yang pekerjaannya memuji Tuhan dengan kecapi, tapi juga memegang cawan emas yang isinya doa orang percaya. Kalau saudara nggak berdoa, saudara bikin malaikat di surga nganggur, nggak ada kerjaan karena cawan emasnya kosong. Rugi kan? Rugi. Kenapa enggak cawan perunggu? Kenapa enggak kendi? Sederhana aja. Karena doamu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ada lagunya, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Kirbat itu cawan emas. Cawan emas, Tuhan menilai doa orang percaya itu sebagai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang murni. Karena emas selalu berbicara tentang kemurnian dan sesuatu yang terhormat. Jadi dengar baik-baik, Metro Church, tidak ada doa kita yang terbang di ruang hampa. Tidak ada doamu yang pernah kau ucapkan kemudian sia-sia dan pergi begitu saja. Semua doamu yang pernah engkau ucapkan itu ditampung dalam cawan emas. Dan bagi Tuhan itu sangat spesial, itu bukan hal yang biasa. Wahyu 8 ayat 5. Apa yang terjadi dengan doa kita? Mari kita baca sama-sama. Lalu kita baca 1, 2, 3. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Malaikat mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah untuk diapakan. Kalau lihat di ayat sebelumnya itu doa orang kudus, diberikan kepadanya banyak kemenyan untuk ditambahkan kepada doa semua orang kudus. Jadi ketika doa kita saudara-saudara sampai di titik kulminasi, asik. Ada yang paham itu kata itu? Sampai di titik di mana dia siap untuk meledak. Maka doa itu akan dikirimkan kembali ke bumi katanya gitu ya. Melemparkannya ke bumi, maka terjadilah guruh, suara-suara kilat dan gempa bumi. Ini artinya bukan gempa bumi seperti itu. Artinya saudara-saudara, karena kitab Wahyu itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Artinya ketika tiba waktunya, maka doa-doamu akan kembali kepada kita. Menunjukkan bahwa Tuhan akan melakukan intervensi di bumi ini berdasarkan doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tinggal mau tunggu DP titik itu mau explode, mau meledak.
Tuh pastor, selama sekali kita udah berdoa sama dengan Tuhan ndak jadengar. Ndak ada tuh jawaban doa. Hei tunggu. Doamu lagi ditampung di cawan Tuhan. Belum penuh, belum cukup untuk dilemparkan kembali ke bumi. Supaya Tuhan intervensi kepada sesuatu yang perlu dia intervensi. Jadi menurut saudara, adakah doa yang sia-sia? Enggak. Ketika saudara mengucapkan doa dengan suara yang paling kecil sekalipun, bisikan sekalipun, doa itu akan naik di hadapan Tuhan, dikumpulkan oleh Tuhan, disimpan di cawan emas, dan ketika giliran waktunya doa itu akan dilepaskan kembali dan Allah intervensi dengan apa yang terjadi di bumi. Doamu adalah penggerak. Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kuasanya. Semua yang terjadi dalam perjalanan kita, yang disebut sebagai sejarahnya Tuhan, sebagian besar itu karena doa-doa orang percaya. Masih malas mau berdoa? Tidak ada doa yang hilang. Tidak ada doa yang tidak ditampung. Walaupun kadang ada doa yang mengancam, film bilang. Pokoknya semua doa ditampung oleh Tuhan. Dan semua doa itu saudara-saudara hidup di hadapan Tuhan. Seperti kemenyan, incense yang berbau harum. Jadi kemenyan itu di dalam Alkitab itu menunjukkan doa-doa orang percaya. Dia naik di hadapan Tuhan seperti asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dia naik sampai di tahta Tuhan. Dikumpulkan di cawan emas, ada malaikat yang kerjaannya ngumpulin doa orang percaya. Tolonglah saudara-saudara jangan menciptakan pengangguran di surga. Gara-gara saudara gak doa. Pada waktunya Tuhan, doa-doamu akan dilepaskan kembali. Amin. Jadi gak perlu doa panjang. Doamu dikumpulkan sampai pada waktu satu saat nanti doamu akan turun kembali. Bahkan saudara-saudara, doa yang baku sedu pun dijawab oleh Tuhan. Saya kasih cerita saudara-saudara. Saudara kenal nama Neil Armstrong? Pernah dengar? Raya? Dia yang mendarat di bulan. Saudara pernah perhatikan gak waktu Neil turun dari bulan itu, kemudian dia keluar spanduk gitu ya di kamera, di tulisan di spanduk itu begini, good luck Mr. Gorsky. Kurang terbaca ya. Dia tulis good luck Mr. Gorsky itu dari bulan saudara-saudara. Nah pada waktu muncul itu tidak ada satu manusia pun di bumi yang memahami arti dari good luck Mr. Gorsky. Sampai Neil Armstrong turun dan cerita. Jadi ceritanya saudara-saudara, Neil Armstrong ini bertetangga dengan pasangan suami istri yang bernama Mr. Gorsky dan Mrs. Gorsky. Nah, Mr. dan Mrs. ini tuh ndak punya anak kong sering bakalai. Neil Armstrong dan saudara-saudaranya sering main di lapangannya si Mr. Gorsky. Kong ini istrinya Mr. Gorsky ini, Mrs. Gorsky ini selalu marah-marah kalau ada anak. Biasa kan anak-anak kalau main di taman tuh kotor, tanamannya hancur dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak ini gitu selalu menyaksikan bagaimana ini Mr. Gorsky ini gitu ya selalu berusaha babuju Pak ini Mrs. Gorsky ini untuk membiarkan anak-anak itu bermain. Jadi dia jabuju Pak Mrs. Gorsky, kong dia bilang ngana kasih biar jok Pak itu anak-anak bermain nanti kita sun pangana asik. Kong apa itu Mr. Gorsky bilang bagi enggak. DP ibu bilang begini, enggak akan pernah kita sun pangana.
Kita tidak akan pernah sun pangana kecuali kita tidak akan pernah sun pangana sampai ada orang mendarat di bulan. Neil Armstrong udah dengar, saudara-saudara. Jadi waktu Neil Armstrong bisa sampai di bulan, saudara-saudara, dia bilang good luck. Karena semua dapat sun dia berarti. Saudara paham maksudnya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu dia masih main-main, dia rasa mau pi bulan itu mustahil. Mrs. Gorski bilang nanti tunggu lagi ngana pi di bulan. Orang pi di bulan baru ngana mau dapat sun pak kita. Good luck Mrs. Gorski. Neil Armstrong bilang kenapa? Kenapa tidak bisa pi di bulan? Siapa bilang orang tidak bisa pi di bulan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya bilang amin. Kalau kita berdoa, ingat di dalam perjamuan tadi, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Semua yang saudara doakan, sampaikan kepada Tuhan, tidak akan hilang, tidak akan sia-sia. Katakan amin. Saudara mau jadi suka berdoa sekarang ini, amin. Yesus saja berdoa, Rasul Paulus berdoa, Nabi Musa berdoa, enter penjahat berdoa. Kong saudara tidak berdoa, rugi sekali saudara-saudara. Jadi mulai hari ini banyak-banyaklah berdoa. Doa-doa sederhana. Tunduk kepala saudara-saudara. Dan silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Apapun, sesederhana apapun, tidak usah bertele-tele. Gereja adalah rumah Tuhan yang spesial didirikan supaya ketika orang berdoa bersatu di dalamnya akan menggerakkan Tuhan. Membawa pandangan Tuhan ke sini. Apapun yang saudara rasa mustahil sekalipun, doakan.